Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Imelda Medan S1 Keperawatan semester 7. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah biostatistik, di mana kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang akan membahas materi tentang data penelitian. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya si Putri Handayani akan menjelaskan pengertian data penelitian. Istilah data pada umumnya tidak hanya dijumpai pada kegiatan penelitian saja, namun pada kegiatan lain dari berbagai bidang. Data kemudian menjadi informasi awal yang dikumpulkan dari beberapa fakta di lapangan dan media lain. Supaya lebih mudah dalam mengumpulkan data sebagai sumber informasi dan hasil penelitian, maka kita harus memahami dahulu pengertian data penelitian. Data penelitian diartikan sebagai kumpulan dari fakta yang bisa berbentuk angka, simbol, maupun tulisan yang diperoleh melalui proses pengamatan subjek penelitian. Jenis-jenis data. Data berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama, data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Data berdasarkan skala pengukurannya ada 4. Yang pertama, data nominal. Yang kedua, data interval. Yang ketiga, data ordinal. Yang keempat, data rasio. Data berdasarkan sumbernya ada dua. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Dan yang terakhir adalah data berdasarkan waktu, yaitu ada dua, data cross section dan data berkala. Macam-macam skala pengukuran data. Yang pertama, skala nominal. Skala ini paling sederhana. Skala ini digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain tanpa adanya tingkatan, seperti jenis kelamin. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini biasanya berupa angka yang diberikan mengandung tingkatan. Data pada skala ini yaitu data kategori seperti tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, skala interval. Skala ini mengurutkan objek atau orang berdasarkan suatu atribut. Dan yang terakhir adalah skala rasio, yaitu yang keempat. Skala ini adalah ukuran yang mencakup dari semua ukuran dan memiliki nilai absolut dari suatu objek yang diukur. Selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian. Sebelum itu kita harus mengetahui sumber data. Sumber data itu ada dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dan data sekunder itu adalah data yang diperoleh dengan sumber yang sudah ada. Contoh data primer misalnya wawancara langsung atau melalui kuesioner. Dan contoh data sekunder itu misalnya ada dokumentasi dari perusahaan, gaji, absensi, dan lain-lain. Ada juga nih instrumen untuk pengumpulan data. Alat-alatnya yaitu kuesioner, kamera foto, sama wawancara. Dan apa aja sih metode untuk pengumpulan data? Metode itu ada 3. Yang pertama itu dengan cara angket, yang kedua observasi, yang ketiga itu wawancara. Yang pertama itu adalah kuesioner atau angket. Itu di situ kita memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada orang lain yang akan kita jadikan responden untuk dijawab mereka. Dan yang kedua itu adalah observasi. Observasi teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dan yang ketiga yaitu adalah wawancara. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara tatap muka oleh peneliti dan narasumber. Oke guys, sekian penjelasan dari video kami. Jangan lupa like, subscribe, share. Bila
ada saran atau kurang tepat itu boleh komen ya. Terima kasih.